Saat-saat ini Tuhan sedang memperingatkan kita untuk sungguh-sungguh percaya dalam keadaan apapun yang kita alami. Dan kita yakin dan percaya bahwa Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus menuntun kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan baca keseluruhan daripada kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar, singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan. Melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku menggembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 ke 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudara, pasal ini secara khusus menjelaskan penolakan bangsa Israel terhadap Mesias sejati dan bagaimana mereka menerima Mesias palsu yang akan muncul di akhir zaman dan menipu seluruh dunia. Sebagai akibatnya dalam nubuatan ini Tuhan menghukum mereka dengan begitu keras sehingga Sakaria menggambarkannya sebagai gembala yang menangis meratapi kehancuran suatu bangsa yang menolak kebenaran dan menerima kebohongan. Dan hal ini, saudara, membawa pada penghukuman dan penghancuran. Di sisi yang lain juga Sakaria menggambarkan gembala-gembala yang sejati yang menggembalakan dengan 2 tongkat. Yang tadi kita sudah baca firman Tuhan, yang disebut adalah kemurahan atau keindahan, dan yang tongkat yang lainnya itu adalah keterikatan. Tapi juga ada gambaran yang ketiga, saudara, yaitu gembala yang jahat, yang tidak mempedulikan keadaan umat Tuhan, yang membiarkan umat Tuhan, saudaraku, atau kawanan-kawanan domba itu terhilang dan terluka. Melihat gambaran ini dapat kita simpulkan untuk keadaan masa kini, bahwa penghakiman Tuhan akan terlaksana
kepada pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam cerita ini sebenarnya Zakaria memainkan sebuah peran yang Tuhan suruh buat dia. Yaitu dia diminta untuk menjadi gembala. Dan kemudian waktu dia mulai mengadakan jual beli tentang domba-dombanya, kemudian terjadilah apa yang kita sebut dengan nubuatan tentang Mesias Yesus Kristus yang akan terjual dengan 30 keping perak. Nah, di situ mungkin hanya memberikan kepada kita sebuah pemahaman sedikit mengenai apa yang terjadi di sini. Tapi sebenarnya yang terjadi di sini Tuhan mau mengatakan begini. Umatku orang Israel menolak Mesias. Mereka menolak Mesias yang datang. Mereka menolak gembala yang datang yang menggembalakan mereka dengan ketulusannya dan dengan kekudusannya untuk membawa mereka pada kehendak Allah. Mereka menolaknya. Makanya Tuhan berkata mereka akan mengalami penghukuman. Tentu ini adalah nubuatan tentang apa yang terjadi kemudian yang tertulis dalam kitab-kitab Injil. Di mana tentu saudara mengetahui bahwa Yesus datang pada milik kepunyaannya. Dia datang kepada kawanan domba gembalaannya. Tapi mereka menolak dia. Mereka menolak dia, mentah-mentah dia ditolak. Kita jangan menolak Tuhan. Kalau Tuhan mau membawa kita kepada arahnya, ikuti saja arahnya. Biar kita tetap menjadi domba yang digembalakan oleh Tuhan. Ya, saudara, cerita gembala yang disampaikan Zakaria tentu sangat berbeda sekali dengan gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, saudara, untuk kehidupan kita, domba-dombanya. Kita yang percaya akan hidup tentram dalam penggembalaannya. Dan kita tahu karena bagaimana bangsa Israel menolak gembala agung yang sejati, maka suatu hari pasti mereka akan menerima dan juga mentaati gembala yang palsu. Itu sangat menyedihkan sekali. Tentunya akan menyesatkan mereka. Nah saudara, kita sebagai orang percaya, mari kita tetap ada di bawah penggembalaan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Dia akan membawa kita ke tempat yang Dia inginkan. Dia ingin membawa kita pada sebuah tujuan. Tujuannya buat kita adalah kita kembali kepada tujuan awal Tuhan. Itu menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kemudian memerintah bersama dengan Dia. Bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tuhan ingin membawa umatnya kepada tujuan sejati. Dia adalah gembala kita. Dia akan menuntun kita dengan tongkat keindahan. Dan juga dia akan menuntun kita dengan keterikatan. Dengan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Saudara, gembala agung yaitu Tuhan Yesus menuntun kehidupan saudara. Dan kita yakin juga bahwa saat-saat ini Tuhan sedang memperingatkan kita untuk sungguh-sungguh percaya dalam keadaan apapun yang kita alami. Dan kita yakin dan percaya bahwa gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus menuntun kita di dalam kehidupan kita ini kepada perkara-perkara dan jalan-jalan Tuhan yang penuh dengan keindahan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.